3 pemain Timnas U22 SEA Games kena sanksi. 2 rival Timnas Indonesia mundur dari Asian Games 2023. Seleksi Timnas U17 ikut dipantau Presiden Jokowi. Diisukan hengkang, Pratama Arhan jadi starter di Piala Kaisar. Simak informasi selengkapnya di Siaran Bola. Kericuhan di final SEA Games Kamboja saat melawan Thailand berbuntut panjang. Sebanyak 3 pemain Timnas Indonesia U22 disanksi AFC sebagai buntut dari kericuhan yang terjadi di final sepak bola SEA Games 2023. 2 bulan telah berlalu. Sanksi akibat kejadian ricuh di Stadion Phnom Penh Kamboja baru dirilis kemarin. Sebanyak 3 pemain Indonesia dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin dan etika. Mereka adalah Titan Agung Bagus Fauzi, Komang Teguh Trisnanda, dan Muhammad Taufani. Titan dan Komang mendapat sanksi larangan tampil 6 pertandingan serta denda $1.000 atau nyaris menyentuh 15 juta rupiah. Taufani juga harus menjalani sanksi larangan bermain dalam 6 pertandingan, namun tidak diwajibkan membayar denda. Selain itu, AFC mengganjar sanksi paling berat untuk FA Thailand. FA Thailand selaku induk organisasi sepak bola Thailand mendapatkan hukuman denda sebesar $10.000 AS atau sekitar 150 juta rupiah. Ada 4 pemain Timnas U22 Thailand yang mendapatkan sanksi dari AFC. Keempatnya adalah Soponwit Rakyar, Cayapipat Supunpasuch, Puracet Totsanit, dan Tirapak Perweagna. Hukuman para pemain tersebut berupa denda uang dan larangan tampil di 6 pertandingan resmi AFC. Kebakaran jenggot. Dua pesaing Timnas Indonesia mengumumkan mundur dari Asian Games 2023. 2 rival yang mundur tersebut adalah Timnas Malaysia dan Timnas Singapura. Kedua negara tersebut memilih mundur karena bertepatan dengan ajang kualifikasi Piala Asia U23. Berbeda dengan kedua negara tersebut, Timnas Indonesia bersiap untuk mengikuti Asian Games 2023. Menariknya, Timnas Indonesia tidak akan menurunkan tim U23 melainkan U20 untuk memberikan pengalaman kepada para pemain muda dan menambah jam terbang. Timnas U17 tengah menjalankan seleksi untuk persiapan menjelang Piala Dunia U17, yang akan dilaksanakan di Indonesia. Seleksi ini dipastikan terbuka untuk semua pemain dari penjuru tanah air. Seleksi terbuka tersebut. Proses seleksi sudah dimulai di Bandung yang bertempat di Stadion Sijalak Harupat, Soreang. Menariknya, proses seleksi tersebut dipantau langsung oleh Presiden Jokowi, Ketua Umum PSSI. Dan Menpora, Dito Aryo Tejo. Presiden Joko Widodo memantau langsung seleksi perdana Timnas U17 Indonesia. Kehadirannya sekaligus meninjau kesiapan Stadion Sijalak Harupat sebagai salah satu tempat yang diajukan untuk arena pertandingan Piala Dunia U17 2023. Orang nomor 1 di Indonesia tersebut mengapresiasi seleksi yang digelar PSSI karena dapat memberi kesempatan kepada seluruh anak muda untuk berpartisipasi dalam ajang 2 tahunan tersebut. Ia pun menargetkan skuad Garuda Muda menembus babak final. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, dalam keterangan terpisah mengatakan bahwa seleksi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda tanah air. Nantinya, pemain hasil seleksi ini diharapkan dapat mengisi kekurangan yang ada di Timnas U17. Pratama Arhan diisukan siap kembali bermain di Indonesia. Menurut berita yang beredar, klub Liga 1, Persija Jakarta, siap mendatangkan Pratama Arhan dari Tokyo Verdy. Arhan memang kesulitan menembus skuad Tokyo Verdy yang berlaga di kasta kedua Liga Jepang. Arhan baru 2 kali tampil sebagai pemain, sejak didatangkan dari PSIS Semarang.
Meski digosipkan hengkang, kemarin malah Arhan bermain selama 110 menit saat Tokyo Verdy berlaga di Piala Kaisar dengan menghadapi FC Tokyo. Di kaget tersebut Tokyo Verdy harus kalah di babak adu penalti dengan FC Tokyo.